Kami mohon kepada Romo Kiai Matul Huda untuk memberikan penguatan kepada kami atas unek-unek mimpi kami di LP Bina Anak Soleh. Kepada Romo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Yang saya hormati Direktur LPI dan semua jajarannya, yang saya hormati segenap pengurus yayasan, para asatid dan para asatidah, rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa Silatul Arham dalam rangka acara sosialisasi Fakta Integritas. Ini kok ngalang-ngalai pegawai aja. Dan kira-kira mulai didirikan, itu baru kali hari ini ada Fakta Integritas. Ini sudah barang tentu pasti ada sesuatu. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada sesuatu. Ini pasti ada sesuatu. Saya memberikan apresiasi atas acara ini, yang pasti tujuannya adalah semuanya untuk kepentingan semuanya. Saya terima kasih sekalian para asatid dan asatidah yang saat ini selalu berusaha untuk selalu memperbaiki pendidikan kita ini. Saya punya azam setiap hari Kamis malam Jumat atau menjelang ghurub itu ada acara doa bersama. Itu adalah acara yang sangat baik sekali. Kalau memungkinkan itu bareng aja antara santriwan dan santriwati. Kalau tidak bareng itu rasanya banyak membuang waktu, karena saya harus menyampaikan materi yang sama dengan audien yang sama. Materi yang saya sampaikan itu adalah bisa diterima semuanya. Jadi tidak ada batasan kelas, tidak ada batasan klasikal. Itu bisa diterapkan pada semua, mulai dari kelas 7 sampai kelas 13 sama. Bahkan kalau mungkin itu dengan wali murid. Nanti kalau masjidnya sudah jadi kan bisa. Dan itu dilanjutkan setelah sholat maghrib. Jadi kan biasanya saya menyampaikan waktu hanya usahakan maksimum 20 menit. Habis sholat maghrib, saya ingin mengikuti bacaan Yasin malam Jumat itu. Dan ingin juga dilanjutkan dengan bacaan sholawat. Selawatnya tolong nanti diusahakan satu saja dulu sampai lancar dan menghayati. Maka dibikinkan satu buku selawat yang dibaca rutin itu, kemudian diberi terjemah. Ada terjemahnya. Sehingga bisa melakukan atau membaca selawat ini dengan rasa, dengan tahu, bukan dengan hanya sekedar kita menikmati. Kenapa kami sangat menekankan pada selawat ini? Kunci kesuksesan itu ada 3. Dan ini adalah testimoni para alim, para kiai itu sudah sering menjelaskan itu 3 itu. Tapi saya ini adalah yang saya sampaikan ini betul-betul saya merasakan.
ketika masih mondok, habis dari pondok, tidak punya pekerjaan apa-apa. Tapi alhamdulillah, mulai dari tahun 75, itu sudah diajari atau dijazai sholawat oleh Romo Yai Jamal. Dan sholawat itu yang paling banyak jumlahnya adalah Dalailul Khairat. Itu salah satu. Namun demikian untuk Dalailul Khairat belum dulu. Tapi yang saya harapkan dulu satu sholawat dulu sampai setengah hafal. Dan terjemahnya kemudian bisa membaca ini dengan rasa, dengan rauk atau dengan hati. Nomor 2, fungsi kesuksesan adalah istighfar. Istighfar. Dan itu semua kesulitan bisa diatasi. Nabiullah Adam alaihissalam pisah dengan Ibu Siti Hawa kurang lebih 300 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, ada 100 tahun. Itu adalah bisa selamat, bisa ketemu lagi, itu adalah karena dengan baca istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Kemudian untuk santri itu dibiasakan istighfar ini, istighfarnya Nabi Yunus, yaitu dibaca ketika pujian sholat subuh. Ini ketika saya mondok di Tambak Beras, itu sholat subuh yang dibaca seperti di masjid tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya hayyu ya qayyum. Ini kan nanti bisa dikembangkan. Kalau sudah tua-tua ini, ibu ini sudah programkan 70.000 istighfar di bulan Rajab ini. Kalau saya ngikuti tadi Gus Riza saja 30.000 aja Gus Riza. Kalau ibu sudah programkan 70.000. Ini karena apa? Salah satu kunci kesuksesan itu adalah nomor 2 istighfar. Nomor 3 birrul walidain. Maka ajarilah anak-anak kita. Kita ini kan juga anak, juga orang tua. Bagaimana bisa membangun mental anak-anak ini betul-betul birrul walidain. Materi yang saya sampaikan itu nanti adalah seri. Isinya membangun karakter santri, 2 membangun karakter TNI Polri, 3 adalah membangun punya jiwa entrepreneur. Saya mungkin tidak sempat nulis, tolong yang bagian literasi itu nanti ditulis. Nanti dikonsultasikan dengan saya, karena saya tidak bisa menyampaikan dalam acara itu dalil-dalilnya atau manhajnya yang secara komplit. Tapi kalau ditulis nanti kan bisa. Ini sekaligus adalah untuk belajar menulis bagi ustadzah dan ustadz ya. Kalau santrinya saya rasa belum bisa. Nanti kalau sudah menjadi buku gitu kan bisa dibagikan, ini hasil kita selama 1 tahun. Para asatidz dan asatidah itu kunci kesuksesan tadi. Supaya kita ini termotivasi bahwa pendidikan kita ini harus lebih maju, supaya kita ini lebih semangat, maka mari kita ingat-ingat bersama, kita ingat kembali bahwa sesungguhnya ATM yang tidak pernah habis itu adalah di pendidikan. Kalau ATM gaji mungkin ya sampai 1 bulan udah habis. Tapi kalau ATM pendidikan ini adalah sampai tidak ada batasnya. Karena dalam pendidikannya ada 2 yang paling ATM yang tidak ada habisnya, itu adalah yang pertama ilmun yuntafa'u bih wa waladun sholihun yad'ulah.
Ini adalah ATM kita yang sangat kita butuhkan ketika kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah tidak bisa beramal, yang kita butuhkan adalah ATM semacam ini. Ini harus kita ingat terus-menerus. Supaya anak kita ini punya ilmu yang manfaat, punya ilmu, selalu bisa mendoakan orang tua, maka peran utamanya untuk mendidik ini adalah dari guru. Dari guru ini punya peran kesuksesan anak di atas 60%. Maka yayasan ini tugasnya bagaimana guru ini betul-betul bisa menjadi profesional. Ada pelatihan-pelatihan dan seterusnya, baik itu spiritual maupun akademik. Kalau guru ini sudah dibina sedemikian rupa, baik akademik maupun spiritual, ketika kita buka lamaran untuk guru, itu diseleksi guru mana yang kira-kira bisa diterima. Kemudian berikutnya ada jenjang, yaitu magang. Setelah magang baru diangkat. Setelah diangkat, ini diadakan pembinaan-pembinaan ini. Tujuannya apa? Supaya guru ini kalau betul-betul matang di bidang spiritual, matang di bidang akademik, anak kita ini akan berkualitas. Padahal kalau kita ini menyimak apa yang disampaikan Gus Riza tadi pagi, ilmu tidak akan pernah barokah dan manfaat manakala tidak bisa syukur. Masih ingat tadi pagi? Dua kan? Ilmu tidak akan pernah manfaat dan barokah manakala tidak pernah bisa bersyukur. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa syukur kepada manusia, maka sekaligus orang itu tidak bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita. Itu yang disampaikan Gus Riza, seorang yang alim, karena ibunya itu adalah keluarga dari Kiai Asrori Pak Dena. Bapaknya adalah, abahnya itu adalah putranya Kiai Makhrus. Jadi bapak dan ibu semuanya adalah keturunan yang unggul. Sehingga beliau punya dua ilmu. Yang satu ilmu pondok salaf di Lirboyo, kemudian akademik di luar negeri. Komplit ilmunya seperti itu. Itu karena tidak syukur, ilmunya tidak akan barokah dan tidak akan pernah manfaat. Untuk itu kita pun juga harus banyak berpikir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi harus seimbang. Kalau para asatid dan asatidah ini sudah melakukan fakta integritas, yayasan pun harus memikirkan. Karena perintah Al-Quran kan seperti itu, harus seimbang. Kalau kamu dihormati, maka harus membalas dengan penghormatan. Kalau ada kesetiaan, harus ada kesetiaan, harus seimbang. Yang terakhir, saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali untuk pegangan para asatid dan asatidah. Yang disampaikan begini, an-nasu kulluhum halak. Manusia itu semuanya rusak. Manusia itu semuanya akan hancur. Illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Kecuali orang-orang yang ngerti. Siapa orang yang alim itu? Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang alim itu adalah orang yang punya sifat khosyah.
Apa itu khosyah? Khosyah itu takut. Dalam bahasa Arab, takut itu ada khauf, ada khosyah. Kalau khauf itu adalah hanya sekedar takut. Jadi ada macan takut tapi tidak lari, itu khauf. Tapi khosyah itu adalah orang yang takut neraka, tapi langkah-langkahnya adalah perbuatan yang bisa menjauhkan dari neraka. Jadi orang yang dianggap alimun, orang alim, itu adalah orang yang selalu berusaha bagaimana semua perilakunya ini mendapatkan ridho dari Allah. Itulah alim. Wal alimuna kullum halak illal amilun. Orang-orang alim itu semua akan rusak kecuali orang yang mau mengamalkan. Jadi kalau para asatid dan asatidah sudah tahu, itu jeremput masuk alim. Kemudian ilmunya ini tidak diamalkan, itu akan rusak. Dan itu belum selesai. Wal alimuna kulluhum halak illal mukhlisun. Bahwa sungguhnya orang alim itu semua akan rusak juga. Ulama akan rusak juga kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka kalau asatid dan asatidah sudah terpenuhi dua ya. Yang pertama adalah sebagai manusia. Yang kedua adalah sebagai orang yang ngerti. Yang ketiga adalah orangnya sudah ngamalkan ilmunya. Ini yang harus dijaga itu adalah bagaimana menjadi seorang yang ikhlas. Ini yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Bagaimana apa yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa hal yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan fakta integritas ini ilmunya para asatid dan asatidah ini barokah dan manfaat. Satu lagi tadi ya kaitannya dengan Ustadz yang disampaikan oleh Gus Riza. Ya, saya ingatkan lagi ya untuk mengingat kembali bahwa manusia ini diciptakan dari tanah. Tanahnya itu bentuknya atau dari macamnya beda-beda semua. Sehingga akan beda juga murid-murid kita ini. Punya karakter yang ini, yang ini, yang ini. Apalagi murid sampai 500. Anak saya itu 4 itu aja karakternya beda-beda. Hanya 4 loh. Itu punya karakter yang beda-beda, apalagi 500 ini. Maka disinilah harus pandai-pandai. Jangan beda-bedakan. Anak yang kurang nurut dan anak yang nurut jangan dibeda-bedakan. Memang itulah dia diciptakan. Biasanya kan kita ini anak yang nurut yang kita senangi. Anak yang pintar yang paling kita senangi. Itu adalah menyalahi kodrat. Memang ditakdirkan oleh Allah jadinya beda-beda seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.